Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahidah Fisuraya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi internasional. Nah, yang pertama yaitu pengertian ruang lingkup ekonomi internasional. Ekonomi internasional merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi, sehingga permasalahan yang timbul di dalamnya tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang ada dalam penerapan ilmu ekonomi. Permasalahan yang dimaksud adalah permasalahan pemilihan produk dan kelangkaan produk baik yang berupa barang maupun berupa jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Penyebab munculnya permasalahan tersebut yaitu karena tingginya permintaan serta penawaran terhadap kebutuhan dan juga keinginan yang bersifat tanpa batasan. Negara-negara di dunia belum mampu memproduksi semua barang dan kebutuhan sendiri. Mereka harus menerima bantuan dari negara lain. Selanjutnya yaitu hubungan ekonomi internasional. Hubungan ekonomi internasional di sini ada tiga. Yang pertama pertukaran output atau biasanya disebut dengan ekspor dan import. Nah, yang dimaksud dengan pertukaran output di sini yaitu berupa barang dan jasa. Misalnya seperti Indonesia memproduksi batu bara, kemudian diekspor ke Cina ataupun sebaliknya. Nah, yang kedua pertukaran faktor produksi. Pertukaran faktor produksi yaitu seperti tenaga kerja, kapital atau modal, teknologi, dan kewirausahaan. Nah, yang ketiga keuangan atau moneter. Keuangan atau moneter yaitu sebagai alat transaksi. Selanjutnya yaitu contoh ekonomi internasional. Yang pertama Cina. Cina merupakan negara dengan tingkat perekonomian nomor 1 di dunia, tetapi Cina tidak memiliki sumber daya alam. Nah, yang kedua, Singapura. Singapura tercatat sebagai ekonomi paling kompetitif di dunia dalam peringkat tahunan dirilis oleh perusahaan riset IMD World Competitiveness Center. Nah, yang ketiga, Indonesia. Indonesia negara dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, tetapi belum bisa memanfaatkan secara optimal. Nah, contoh yang keempat Amerika. Amerika merupakan salah satu raksasa perekonomian dunia dengan Cina. Namun, Amerika tidak bisa terlepas dari sektor impor. Nah, di sini ekonomi internasional muncul karena didasari adanya ketergantungan antara negara-negara di dunia. Setiap negara harus memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Terus, ekonomi internasional didasari oleh perdagangan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor negara melakukan hubungan internasional. Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga adanya perbedaan kemampuan penguasaan iptek. Nah, seperti contohnya Indonesia mempunyai banyak sumber daya alam tetapi kita tidak mempunyai teknologi untuk menguasai itu. Nah, yang keempat kelebihan produksi dalam negeri. Yang kelima perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Nah, yang terakhir terjadinya era globalisasi. Selanjutnya yaitu manfaat ekonomi internasional. Yang pertama dapat memperoleh barang atau jasa yang tidak bisa dihasilkan sendiri. Nah, kenapa kita dapat memperoleh barang atau jasa yang tidak bisa dihasilkan sendiri? Karena adanya perbedaan sumber daya alam, kemampuan sumber daya manusia, teknologi, dan lainnya. Misalnya, Cina apa saja diproduksi dan dijual ke semua negara dengan harga yang relatif lebih murah. Terus selanjutnya yaitu dapat memperluas pasar untuk tujuan menambah keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Dan yang terakhir menjalin persahabatan dengan negara lain. Selanjutnya yaitu pokok bahasan ekonomi internasional. Pokok bahasan ekonomi internasional di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama keuangan internasional dan yang kedua perdagangan internasional. Keuangan internasional sendiri yaitu membahas tentang sistem pembayaran, terus pasar keuangan internasional dan lain sebagainya. Sedangkan perdagangan internasional di sini membahas tentang perbedaan hasil produksi, perbedaan harga barang, dan meningkatkan produktivitas dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.